Betapa senangnya saya bisa menjumpai Anda kembali pemirsa dalam acara Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nama saya Coki Sitohang dan inilah kesempatan saya untuk memperkenalkan narasumber yang baru, praktisi kesehatan yang bertugas hari ini untuk mencerahkan Indonesia dan memberi kekuatan kepada setiap orang yang hari ini bisa jadi kurang harapan. Pemirsa kalau punya cerita tentang masalah kesehatan, riwayat kesehatan yang rapornya banyakkan merah, jangan kecil hati. Bisa jadi jalan Anda untuk berbagi cerita dengan orang lain juga menurunkan kadar stres dan bahkan hidup Anda menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kirimkan cerita Anda lewat email yang muncul di layar saat ini. Nanti kami undang Anda sebagai narasumber. Seperti halnya narasumber saya di sebelah kiri, tapi sebelum saya kenalkan itu, praktisi kesehatan yang bertugas adalah Mbak Lula Kamal dan Mas Nurman Saputra. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas Coki. Baik dong. Hai pemirsa, sehat semua ya. Halo pemirsa di rumah, harus tetap sehat karena kita di program Go Health. Dan Pak Fahrudin di sini hadir, kami undang dari Depok ke Kedoya. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Tapi sebelum ke Pak Fahrudin, mari kita mulai dengan bermain benar atau salah. Rutin minum obat hipertensi bikin gagal ginjal. Bapak percaya nggak hal itu? Oh kalau itu saya percaya. Berarti benar ya? Berarti Iya, benar menurut Bapak? Itu saya percaya. Oke. Jawabannya salah Pak. Maaf ya Pak. Ini buat pemirsa di rumah juga yang punya anggapan yang sama. Karena ini udah jadi mitos nih buat semua orang. Pokoknya minum obat nggak boleh terus-terusan. Karena kalau minum obat terus-terusan pasti nanti ginjalnya jebol, gagal ginjal. Padahal waktu ngomong penyakitnya hipertensi atau penyakitnya diabetes, yang harus dikerjakan adalah minum obat teratur seumur hidup. Kecuali bisa diturunkan tanpa obatnya, tapi biasanya tidak demikian. Apalagi yang hipertensi. Yang hipertensi ini memang permasalahannya banyak. Salah satunya adalah gini, waktu minum obat tensinya turun. Tapi kalau nggak minum obat kan naik lagi. Nah biasanya juga selalu mengatakan gini, ya udah kalau udah turun nggak usah minum obat dulu. Nanti kalau naik lagi baru minum obat lagi. Alasannya adalah kalau minum obat terus-terusan nanti gagal ginjal. Padahal yang bikin gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi tensi yang tinggi. Apalagi kalau tensinya turun naik. Jadi nih Pak, hati-hati dengan tensi yang tinggi. Dia akan menyebabkan ginjal bekerja capek banget dan dia bisa gagal di situ. Bukan karena obatnya. Pernyataan yang bilang rutin minum obat hipertensi bikin gagal ginjal adalah salah, keliru. Sekarang yang kedua Pak, ini kami angkat juga hal-hal yang sifatnya viral. Berhenti merokok, tensi bisa langsung turun. Menurut Pak Fahrudin gimana? Salah. Salah ya? Salah Kenapa juga. itu Pak? Karena saya berhenti ngerokok tetap tensinya naik. Jadi Bapak perokok tuh ya? Iya dulu saya ngerokok. Terus sekarang saya berhenti tensinya naik juga. Setuju ya dengan Bapak sendiri ya, bahwa ini jawabannya adalah salah. Jadi kalau di dalam rokok itu sendiri itu terdapat kurang lebih dari 250 bahan berbahaya di dalamnya. Salah satunya adalah nikotin dan juga karbon monoksida. Nikotin ini sendiri, dia ternyata berperan sebagai vasokonstriktor. Apa itu vasokonstriktor? Adalah yang bisa menyebabkan pembuluh darah kita mengecil, yang menyebabkan tensinya akan meningkat. Berhenti merokok, tensi bisa langsung turun. Ini adalah pernyataan yang salah. Tepuk tangan dulu deh buat kita deh. Sekarang saya ingin memutarkan sebuah profil dari Pak Fahrudin, narasumber kami yang siap untuk bercerita banyak. Setelah yang ini, kita cek dulu video. Fahrudin, sudah belasan tahun ia mengeluhkan hipertensi. Bahkan, kala itu ia sempat mengalami stroke. Stroke ini terjadi pada tahun 2007 lalu dan sempat membuat sebagian anggota tubuhnya mengalami kelumpuhan karena ada sumbatan di pembuluh darah otak. Namun beruntung, gejala sisa stroke yang dirasakan olehnya kini sudah pulih kembali, tapi tidak dengan hipertensinya. Fahrudin mengaku sangat kesulitan dalam mengendalikan hipertensi. Bahkan tekanan darah sistolik terakhirnya saja masih lebih dari angka 150. Tentu hal ini kian membuatnya khawatir, karena tak menutup kemungkinan bahwa ia bisa saja terkena komplikasi lagi di masa mendatang. Fahrudin pun berharap ia bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk bisa mengendalikan hipertensinya ini. Ia tak mau kembali jatuh sakit, terlebih saat ini ia masih sangat produktif. Kelihatan dari profilnya beliau ini sehat-sehat aja pemirsa, seger banget gitu mukanya. Ternyata sejarahnya berantakan juga ya Pak. Pak itu bener Pak, tensinya pernah 280. Ya itu tensi pas saya dirawat terakhir ya.
Dirawat terakhir itu 280. Tahun? 2010. Wow. 2010. Saat itu saya ngerasain di seputaran sini tuh pegal. Saya berpikir, mungkin saya kurang tidur. Iya. Terus saya tidur. Harapannya besok pagi bisa hilang gitu. Ternyata besok pagi nggak hilang juga. Besoknya saya langsung, begitu masih sakit, saya langsung ke rumah sakit. Nggak percaya gitu ya pada saat diperiksa gitu. Sampai besoknya saya bilang gini ke dokternya, "Dok, boleh nggak saya minta izin diperiksa lagi nih tensi saya?" Terus diperiksa lagi sama dokternya itu. Dan saat itu benar, dokter bilang, "Iya Pak, 280 per 150. Oke. Pak Farudin, tapi Bapak betul memang sering kurang tidur. Mungkin iya. Ya kalau istri bilang kurangin tuh begadangnya, walaupun saya di rumah kerja. Udah Ya kan dinyanyiin. sama Pak namanya, baca begadang. Mas, kami cek juga kesehatannya pemirsa sebagai dasar pemeriksaan yang kami lakukan sebelum syuting. Tensinya. Untuk Bapak Farudin sendiri, ini tensinya masih di angka 216 per 127. Bisa kita kategorikan termasuk hipertensi yang emergensi. Selain itu, selain tensinya, kadar kolesterolnya masih di angka 213. Kadar kolesterol kita normal berapa, Pak? 200. Di bawah 200 ya. Jadi bisa dibayangkan kualitas darahnya ini dia kental karena kolesterol yang tinggi. Maka ini ada 2 faktor resiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskular. Nah, penyakit kardiovaskular ini bukan cuma tentang penyakit jantung saja, tapi stroke juga termasuk penyakit kardiovaskular. Komplikasi hipertensi juga sebenarnya banyak sekali ya. Ini kita lihat ya sama-sama ya. Kerusakan mata. Karena tensi yang tinggi, dia makin lama akan makin menjebolkan pembuluh darah di mata. Ya, bisa terjadi perdarahan di mata atau merusak retina di bagian mata kita sendiri. Kemudian bisa terjadi stroke yang pernah Bapak alami tahun 2007. Ada serangan jantung dan gagal ginjal. Komplikasi dari hipertensi ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal gender. Siapapun bisa terkena kalau misalkan tensinya tidak diperbaiki, kolesterolnya tidak kita turunkan. Kenapa sih tensi saya naik turunnya sangat drastis? Aku pengen tahu Yang pertama, jawabannya. iya. Baik. Terus saya mesti apa lagi sih gitu loh. Sementara saya berat badan saya udah kurangin. Mungkin makan-makan ini udah mulai, dan olahraga saya mulai rutinin gitu loh. Terus apa lagi sih yang mesti saya lakukan gitu. Obat gimana obat? Sudah dikonsumsi rutin kah? Nah ini yang jadi problem saya nih. Tidurnya gimana Pak? Nah tidur pasca ini paling sebulan 2 bulan terakhir ini saya sudah mulai di bawah jam 12. Satu-satu ya barangkali ya Pak ya. Kita mulai dari yang tidur. Kenapa tidur? Tidur itu pegangan kita. Waktu kita tidurnya tidak benar, macam-macam Pak penyakit yang kemudian bareng sama kita. Dari daya tahan tubuh yang kurang, tensi yang naik, gula darah bisa naik, macam-macam nih Pak pada dasarnya. Waktu Bapak udah olahraga, wah udah bagus banget. Ngurangin berat badan udah bagus. Tapi sayangnya belum dipilih makanannya. Karena ada juga kalau tinggi garam, tensi Bapak bisa naik lagi. Yang Bapak harus kerjakan adalah jaga pola hidupnya dengan pola hidup yang sehat. Ketemu dokter, dikasih obat, minum obatnya. Tambahannya adalah supaya semua bisa hasilnya optimal, gunakan teknologi yang memang untuk menyehatkan darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Apa sih gunanya sebetulnya? Ini berhubungan sama hipertensi. Ada zat yang namanya nitric oxide. Dia ini sebetulnya membantu sekali berhubungan dengan kelenturan pembuluh darah gitu ya. Dan pembuluh darahnya tadi bisa membesar atau dilatasi. Kalau dia mengecil, tensi makin tinggi. Kalau dia membesar, tensinya akan turun. Dan kalau dia lentur pun tensinya akan turun. Nah, teknologi laser ini akan membuat tubuh kita menghasilkan nitric oxide dalam jumlah yang cukup untuk menurunkan tadi. Jadi, udah pola hidup sehat, udah minum obat, ditambahkan nih supaya nanti targetnya Bapak ketemu yang namanya tensi yang baik itu bisa terdapat, bisa kita capai dengan baik. Teknologi laser ini banyak manfaat. Salah satunya buat orang yang punya diabetes, yang punya kolesterol yang cukup tinggi. Tadi Bapak juga kolesterolnya lumayan ya Pak ya. Dia akan bantu tubuh kita untuk membakar si kolesterol ini, membakar si gula yang kelebihan tadi untuk jadi energi. Dan dia juga menjaga supaya darah kita nggak kental. Kalau darahnya kental, apa sih yang ditakutkan pemirsa? Takut ada gumpalan-gumpalan. Kalau si ada gumpalan tersebut, itu si gumpalan itu bisa kemudian menyumbat pembuluh darah lagi, kejadian lagi stroke lagi. Atau bisa kejadian juga yang namanya serangan jantung. Gumpalan ini harus bisa dipecahkan. Teknologi laser membantu Pak, memecahkan, menguraikan si gumpalan tersebut supaya tidak terjadi sumbatan di pembuluh darah.
Jadi lengkapi pola hidup sehat Anda, terapi Anda dengan teknologi laser untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pemirsa, kisah dari Pak Farudin ini bisa jadi pengingat akan pentingnya untuk selalu melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan jangan abaikan apabila Anda sekarang ini sedang punya hipertensi. Karena tadi Anda sudah dengar dari para praktisi kesehatan bagaimana buruknya dampak komplikasi akibat hipertensi yang tidak terkendali. Maka dari itu pemirsa, penting bagi Anda sekarang juga untuk menggunakan alat kesehatan Dr. Laser atau AccuLaser Ultimate. Praktis, mudah digunakan, terapinya bisa di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri Anda di garis ini, durasinya 15 sampai dengan 60 menit. Sehari 2 kali. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah, nadi, dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dr. Laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah. Tentu saja manfaatnya adalah mendapatkan keuntungan bagi Anda dalam hal mengendalikan tensi yang tinggi. Waktunya Anda menggunakan AccuLaser ataupun Dr. Laser sebagai bagian dari pola hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar saat ini. Tim call center kami siap untuk melayani Anda sampai dengan Anda bisa mendapatkan 1 unit teknologi laser ini. Dan jika Anda sudah memilikinya, maka silakan berkonsultasi juga dengan dokter kami. Kami ingatkan kepada Anda bahwa produk Dr. Laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Penting bagi lansia untuk tetap melakukan latihan fisik. Ada 4 jenis latihan fisik yang harus dilakukan oleh lansia agar tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan fit atau bugar. Yang pertama adalah latihan aerobik untuk membuat daya tahan otot jantung dan paru lebih baik. Yang kedua adalah latihan beban atau penguatan otot karena otot tetap diperlukan oleh lansia agar bisa melakukan aktivitas tanpa keluhan. Yang ketiga adalah latihan fleksibilitas atau peregangan di mana panjang otot harus dijaga agar tidak mudah kaku dan kram. Dan yang terakhir adalah latihan keseimbangan untuk mencegah lansia jatuh. Ditambah teknologi laser yang bisa menunjang optimalnya hasil latihan fisik ini. Narasumber kami hari ini Pak Farudin, pemirsa, pernah mengalami stroke 2007, kemudian pulih hampir sempurna, 2010 tensinya pernah 280. Ya. Kemudian hari ini beliau tampil, sebagaimana Anda lihat, fresh, seger banget. Ya. Tapi ini faktanya, sebelum kami syuting, kami cek tensinya dan kolesterolnya. Pak Farudin masih punya tensi 216/127. Kolesterolnya masih di atas 200. Nah, dari angka-angka ini yang Bapak lihat dan sudah dengar penjelasannya tadi di segmen awal, adakah yang Bapak khawatirkan dengan kondisi ini? Kalau saya khawatirkan sih nggak ada ya. Karena saya berpikir body saya fan-fan aja gitu loh. Jadi nggak terlalu khawatir gitu loh. Paling yang saya khawatirkan ya memang ada sih khawatir sedikit. Misalkan saya mengalami tiba-tiba harus stroke kembali misalnya gitu. Betul. Oh, saya masih punya anak, istri. Sebenarnya yang terjadi pada Bapak itu apa sih? Nah, kalau misalkan darah kita normal, Pak, kolesterolnya tidak tinggi atau gula darahnya tidak tinggi, maka yang terjadi adalah yang di sebelah kiri, di dekatnya Mas Coki itu. Ini, ya. Pak. Jadi sel-sel darah merah atau kita sebutnya eritrosit, ini dia akan mengalir dan membawa oksigen ke seluruh tubuh kita dengan keadaan yang baik. Tapi kalau yang namanya kolesterolnya tinggi, gula darahnya juga tinggi, maka yang terjadi adalah darah kita menjadi tidak normal. Sel-sel darah merah atau eritrosit ini dia akan menggumpal dan berkumpul. Lengket, Pak. Inilah yang bisa menyebabkan orang stroke penyumbatan. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, Bapak bisa lihat di monitor kita, ini adalah tubuh kita. Kita nggak akan bisa lihat, Pak, kondisi pembuluh darah kita sampai kita melakukan radiologi ya, misalkan CT angiografi atau semacamnya. Pembuluh darah kita tuh kalau misalkan dia ada sumbatan atau pengecilan, akan terjadi penyumbatan di daerah tersebut. Jadi harus kita pastikan nih, pembuluh darah kita dalam kondisi baik. Kondisi baiknya seperti apa? Nah, mungkin Mbak Lula bisa menjelaskan sedikit ya. Saya teruskan ya Pak ya. Saya akan cerita mengenai pembuluh darah. Bapak kalau lihat yang seperti ini Pak, ini pembuluh darah yang normal. Waktu seseorang dilahirkan, lagi bagus-bagusnya. Masuk umur belasan saja, dia sudah ketemu
yang namanya punya kerak, Pak. Ini dia kerak ini. Ini nih. Kejadiannya dari mana? Kejadiannya adalah Bapak punya kolesterol, dia bukan nempel di pembuluh darah ini. Nggak nempel, Pak. Dia masuk ke dalam pembuluh darah. Apa yang menyebabkan dinding pembuluh darahnya bisa koyak? Pertama, merokok. Nah, jadi merokok nih bikin kemudian dinding pembuluh darahnya gampang koyak, masuk dia si kolesterol tadi. Atau diabetes, gula darah yang dibawa muter-muter di pembuluh darah ini bisa merusak dinding pembuluh darah. Ini udah jadi bisul, waktu kemudian masuknya makin banyak. Makin gede ya, Pak? Kolesterolnya makin banyak lagi, makin banyak juga. Kita lihat lagi, kalau kemudian dia sudah membesar, disinilah kejadian penyumbatan pembuluh darah di sini. Kalau kemudian kejadiannya di otak namanya stroke, kalau kemudian kejadiannya di jantung namanya serangan jantung. Jadi waktu Bapak mengatakan, saya nggak kerasa apa-apa. Proses tadi Prosesnya. Pak, yang punya kerak kecil, jadi bisul kecil, jadi bisul besar, semuanya tidak ada gejalanya dan tidak bisa dirasakan oleh kita. Kalau kemudian sudah pernah kena stroke, berarti Bapak harus jaga pola hidup sehat. Darah tidak boleh kental. Kita lihat, kalau darah kental apa sih yang terjadi? Ini loh Pak, yang namanya gumpalan. Kalau kemudian terjadi gumpalan seperti ini, dia bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Iya. Tapi lihat, kalau kita menggunakan tambahan teknologi laser. Sinar lasernya yang berwarna merah, biru, dan kuning ini akan mengurai si gumpalan tersebut. Kemudian darah kita ini tidak kental, tidak akan terjadi gumpalan dan tidak terjadi penyumbatan. Betul. Selain itu kan Bapak juga masih ada nih ya permasalahan di tidurnya. Nah, teknologi laser tadi kan sudah disebutkan sama Mbak Lula. Ada 3 sinar. Ada sinar merah, kemudian ada sinar biru dan ada sinar kuning. Nah, yang sinar kuningnya ini Pak, dia akan membantu tubuh kita untuk memproduksi hormon melatonin yang fungsinya adalah untuk tidur kita lebih berkualitas dan lebih berkuantitas lagi. Dengan adanya hormon melatonin yang terjaga dengan baik kondisinya, maka tidur kita lebih panjang lagi. Sinar kuning ini bukan untuk tidur saja, tapi untuk ketenangan. Karena apa? Ketika sinar ini menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita akan menghasilkan yang namanya hormon endorfin, yang nantinya untuk meredakan stres ketika kita seharian di luar rumah. Dan juga untuk meningkatkan produksi dari nitrik oxide juga. Sehingga yang tadinya pembuluh darah kita kecil atau vasokonstriksi, nanti akan dilebarkan lagi atau didilatasi lagi Pak. Sehingga bisa mengendalikan tekanan darah kita. Jadi kita harus menggunakan yang namanya teknologi laser. Dan kita bantu dengan terapkan pola hidup sehat kita. Ada pertanyaan Pak tentang teknologi laser yang Bapak masih penasaran? Belum tahu kayak apa bentuknya. Bentukannya juga belum tahu kayak apa. Ini benar-benar baru buat Bapak. Teknologi laser ini saya baru dengar. Kita lihat ya ilustrasinya biar lebih ini dia, jelas Pak. nih. Jadi Bapak tinggal Nyala tuh. pakai di pergelangan tangan sebelah kiri, dia akan menyinari seluruh darah yang lewat di pergelangan tangan. Tambahannya adalah ada alat lain yang bisa digunakan juga, yaitu yang namanya intranasal. Jadi memang dimasukkan ke dalam hidung. Gunanya untuk apa? Dia akan menyinari semua darah yang lewat di kepala kita, Pak. Jadinya semua nih peredaran darah di kepala ini akan diusahakan supaya lancar. Gunanya apa? Pertama Pak, untuk mencegah stroke. Iya. Apalagi buat orang-orang yang pernah kena stroke. Iya. Buat yang sinusitis, buat yang sering sakit kepala, dia akan membantu semuanya Pak. Beliau ini kan pernah stroke Mbak Lula, ya kan ya? Jadi kalau orang stroke ini beruntung loh Pak Parudin, ini kondisinya kembali pulih. Ya, bahkan hampir 100%. Tapi pemirsa di rumah mungkin ada yang kurang beruntung kita sebutnya, ya. Ada yang masih dalam perjuangan atau masih pergerakannya masih terbatas. Maka dihadirkanlah teknologi NMES atau kita sebutnya Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi NMES ini dia akan ditempelkan di area-area yang ingin kita latih. Yang nantinya teknologi NMES ini akan mengeluarkan sinyal elektrik untuk melatih otot kita berkontraksi. Jadi ketika dia berkontraksi, maka sinyal elektrik yang dikeluarkan ini akan dihantarkan kembali ke otak kita. Dan nanti dari otak akan dihantarkan kembali ke otot kita sehingga otot kita yang tadinya mengalami kelemahan akan berkontraksi secara aktif lagi. Jadi ayo pemirsa di rumah, kita harus terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan juga kita bisa tambahkan teknologi laser dan teknologi NMES untuk menjaga kesehatan kita. Ada masyarakat Indonesia yang sudah banyak menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya. Ini adalah salah satu ceritanya. Saya pernah mengalami stroke tahun 2016, kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi.
berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak bisa, hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari. Kembali ke cerita Pak Farudin, di ujung pembicaraan kita pemirsa, ini rekam jejaknya beliau. Tekanan darahnya pernah mencapai angka ini, 280 ini nggak main-main. Pernah terserang stroke, sumbatan di pembuluh darah otak, dan anggota tubuh bagian kirinya sempat lemah. Apa yang Bapak dapat selama setengah jam kita berbincang ini, Pak? Tambah pengetahuan saya tentang ilmu kesehatan, Ya. tentang diri saya sendiri, dan ada teknologi yang bisa menjadi solusi untuk penyakit yang saya derita. Kami mau bantu Bapak. Boleh Bapak berdiri di tempat, Pak? Pak Farudin, melihat upaya Bapak selama ini, kerja keras, ketekunan, dan self-reminder atau pengingat bagi diri sendiri untuk punya masa depan yang baik, cerah dalam hal kesehatan. Terimalah pemberian dari Go Healthy. Inilah teknologi laser, Pak, yang dari tadi kita bicarakan. Yang harus Bapak pakai, Pak. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Alhamdulillah. ini bisa membantu saya. Pasti, Pak. Pasti membantu Bapak. Pasti membantu. Terima kasih kepada rekan-rekan Gogomol. Saya tidak menyangka kalau saya bisa mendapatkan teknologi laser ini yang di luar daripada pemikiran saya untuk hadir kemari, karena saya tujuannya untuk mengklarifikasi apa yang saya sakit gitu loh. Tapi ternyata Gogomol dan bekerjasama dengan Metro TV sudah menghadiahkan ini buat saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan bisa saya pakai terus. Pemirsa, perbincangan kita kali ini sungguh membuat saya dan kita semua di dalam studio ini juga terharu. Saya percaya Anda pun yang di rumah menyaksikan ikut terharu. Tapi bukan hanya harunya, melainkan pelajaran berharganya tentang manfaat kesehatan bagi kita. Dan inilah saatnya bagi Anda dan saya untuk menggunakan dokter laser yang di dalamnya ada teknologi low level laser, dapat melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah, serta menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan, sehingga tentu saja dapat membantu mengendalikan tensi, gula darah, dan kolesterol tinggi. Dokter laser bukan hanya alat kesehatan bagi saya pribadi atau Anda diri sendiri, tidak. Tapi bisa digunakan secara bergantian dengan seluruh anggota keluarga Anda di rumah. Ajaklah keluarga Anda sekarang juga untuk menjaga kesehatan. Dan sejak sekarang, lebih awal, lebih baik untuk mencegah komplikasinya datang menyerang. Kami tunggu telepon Anda di nomor yang tertera di layar. Tim call center kami siap melayani Anda sampai Anda bisa mendapatkan alat kesehatan ini. Termasuk juga menyediakan layanan konsultasi dengan dokter kami jika Anda sudah mendapatkan alat kesehatan ini. Pemirsa, produk Equalizer Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Dan ingat, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya segera dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Pak Farudin, terima kasih. Mbak Lula, Mas Nurman, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Dan setiap masukan, saran, dan kritik Anda, pemirsa, sangat berharga buat kami. Kami tunggu saran masukan Anda. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Coki Sitohang. Salam hormat, salam sehat.